صلى الله عليه وسلم. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين. اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku atau di kitab zakat sampai bab zakatul muasyarat. Kemarin belajar emas. Sama apa tadi bilang? Perak ya? Perak, Syekh. Ya, oke. Itu kemarin sudah. Kemarin bahas tentang zakat al-dhahab wal-fiddah. Hari ini kita masuk ke al-muasyarat. Al-muasyarat itu, hasil al-muasyarat itu yang namanya di sini bahasa Indonesia bilang buah-buah sama yang apa itu? Makanan kita. Di sini di Indonesia beras ya kan? Mungkin di Yaman terigu, di beberapa tempat ada biji lain yang macam gandum juga. Makanan mereka dari itu. Ini yang maksud mereka harus bayar zakat atau namanya muasyarat. Muasyarat. Zaman Nabi nggak ada beras, nggak ada nasi ya kan, nggak ada beras. Jadi zakatnya bagaimana? Itu yang mereka bilang namanya qiyas. Qiyas. Mereka jadikan makanan sekarang yang di sini di Indonesia, khusus Indonesia sama mereka yang makan nasi itu jadikan seperti gandum. Karena makan mereka setiap hari dari beras. Itu zakatnya jadi wajib zakat dari beras. Kalau ada yang makan, contoh ya kan kita bilang kentang, ini kentang aja pagi malam siang, kentang pagi malam, mereka jadikan bubuk seperti tembong itu dari kentang itu zakatnya dari makanan tersebut. Berarti ini masalah yang luas sedikit. Kita lihat, kalau kita tanya atau lihat orang Eropa kira-kira mereka makan apa? Yang paling banyak setiap hari. Ada yang tahu atau tidak? Ada yang sudah pernah tahu teman atau ini? Kalau pagi, siang, malam. Ya, tadi Kentang, Syekh. Hah? Kentang dan roti, Syekh. Kentang? Roti. Kentang dan roti. Haji. Ya, oke. Ini salah satu contoh mereka, zakat mereka dari situ. Di Indonesia tadi bilang beras, dari beras. Di Yaman itu mereka gandum. Di Yaman ada dua bagian Yaman itu. Yaman Selatan sama Yaman, bukan Yaman Selatan, berapa kota. Ada berapa kota mereka tidak terima gandum karena gandum ini datang dari luar. Dari Australia, dari Amerika. Mereka tidak suka. Ada gandum dari Yaman. Ada biji lain mungkin saya bisa cari di sini share ya kan. Saya stop share Al-Quran. Biar lihat ada yang bisa tahu ini apa atau tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dura ar-rafi'ah. Ar-rafi'ah. Kenapa tidak bisa tulis dal?
Ini macamnya, ini lihat. Yang saya kasih tanda. Ini seperti gandum. Seperti gandum bulatnya tapi kecil ini. Itu makanan yang kalau saya mau jelasin di Yaman, ayah saya, ibu, ya mungkin sampai ayah saya, ibu itu mereka makanan mereka itu. Kalau mereka sekarang makan ini terigu, mereka tidak terima, tidak kenyang. Seperti orang Indonesia di sini kalau dapat makanan tapi tidak ada nasi, rasanya masih lapar. Di sini orang Yaman juga ada berapa bukan kampung, mungkin daerah. Karena mereka ini langsung sendiri. Tidak bahasa Indonesia bilang ampor ya kan? Artinya apa Bu Herman? Itu yang dari di luar namanya apa bahasa Indonesia impor atau apa itu? Iya. Ya. Iya, impor. Ini lihat macamnya waktu dia masih hijau ini. Kelihatan ya kan? Iya, kelihatan, Syekh. Ya, ini di Indonesia saya tidak lihat ini. Gandum, Sorghum Syekh. namanya. Nah, ini Sorghum. lihat. Ini sekarang bilang gandum, bukan gandum. Ini bisa Sorghum, bilang, Syekh. hah? Sorghum. 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 Ya, sudah pernah dengar nama seperti ini, betul. Terus Ya, itu ini tadi saya Syekh. bilang ini mereka bilang itu makanan orang. Di sini mungkin bisa kasih burung ya kan? Tapi mahal dia man, ini mahal juga bagus. Hasilnya ini salah satu macam makanan. Bisa kalau makanan mereka setiap hari zakat keluarin zakat dari itu. Hasilnya tentang masalah al-mu'asyarat, zakat al-mu'asyarat yang mereka makan harus keluarin zakat dari makanan tersebut. Itu pertama. Yang kedua ada buah, dari buah-buah itu ada ar-rutab dan al-kurab atau al-inab. Yang di Indonesia bilang apa itu? Kurma. Kurma sama anggur. Saja dari buah-buah itu aja. Syekh, saya punya apel, enggak. Saya punya stroberi, enggak, tidak. Tidak masuk di zakat. Kecuali kalau jadikan seperti kita bilang apel itu makanan setiap hari, pagi, siang, malam, ya keluarin zakat di kampung tersebut. Jangan kita kirim ke tempat lain bilang ini zakat kita. Itu namanya al-mu'asyarat. Itu kata al-mu'asyarat yang umum. المعاشرات يدي الرطب والعنب من الثمار والمقتات في حال الاختيار من الحبوب. Kita bilang al-muqtat. Tadi bilang ini contohnya yang tadi kita kasih contoh di sini. Ini juga anak lihat ada gandum ya. Di mana gandumnya? Gandumnya orang Indonesia sudah kenal. Ya. La ilaha illallah. Tapi mereka bilang di waktu keadaan yang biasa. Kadang-kadang ini seperti kalau kita kasih contoh seperti saudara kita di Gaza. Mereka lagi makan daun pohon itu. Kasihan. Ini tidak bilang oh harus zakat dari daun pohon tersebut. Enggak. Itu makanan yang di dalam keadaan biasa setiap hari harus keluarin zakat. Oke, fi halat al-ikhtiyar kalbur albur. Saya harus balik lagi ke tadi biar di sini paling banyak mereka bilang apa itu gandum albur, albur. Saya share lagi ya. Jadi ini lihat bikinnya. Ini namanya apa dalam bahasa Indonesia? Yang ini. Saya kasih tanda ini. Kenapa diam semuanya? Tidak paham, tidak tahu. Itu bukan gandum, Syekh.
Ya, oke. Ini gandum ya kan, Ustazah? Kamu bilang gandum. Sekarang ada satu macam lagi. Asyair yang kita dengar di dalam riwayat hadis. Lam yashba' Rasulullah SAW dari khubzus syair. Ini macamnya. Lihat ini, Bu. Yang bikinnya besar. Ini beda sama tadi atau tidak? Beda, Syekh. Beda. Ini Yang tadi namanya ini apa? lebih panjang-panjang. Ini lebih Ini lebih panjang-panjang. panjang. Ini lebih panjang-panjang juga kayak ada kulit di atasnya, ditutupnya dalam dari di luar. Beda sama tadi. Iya, tapi sama-sama gandum, Syekh ini. Tapi Ini jenis lihat salah. Kenapa kita bilang gandum? Syair beda. Kenapa? hmm, Ini lihat eh ini lihat bijinya beda. Ini yang saya kasih tanda ini. oh iya 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 iya. Oh Ini ini. bisa screenshot biar saya kasih tahu al-qamha. Al-qamh beda sama yang tadi. Sama ini. Beda ya kan, Bu? Iya, bulu-bulunya juga lebih pendek ya. Ini lihat lihat bijinya dari dekat ini. Tidak ada kulit seperti yang tadi. Hmm, Hasilnya itu makanan orang Arab juga masih sampai sekarang. Kita di Yaman sekarang mereka biasa makan ini. Yang saya kasih tanda ini al-qamh. Namanya qamh atau yang di Indonesia bilang gandum. Tapi beda sama yang tadi. Hasilnya itu macam makanan setiap hari wajib zakat. Tapi di sini kenapa saya bilang seperti ini biar kita membedakan di antara al-qamh wa syair. Ini qamh yang tadi bilang gandum. Syair yang tadi itu syair makanannya keras sedikit juga kayak tidak lembut. Biasa berat. Kita keluarga atau muda-muda zaman yang sekarang mereka tidak bisa. Sekarang kita tidak bisa. Tapi ayah saya, ibu saya mereka masih suka karena makanan mereka. Orang yang tua sebelum ayah saya juga itu makanan mereka. Biasa kita sekarang datang masuk atau kasih buah ini yang datang dari Australia ini. Tidak ada di Yaman. Sekarang setelah brand mereka lagi usaha di Yaman sendiri, tapi alhamdulillah lumayan mulai menyabar. Hasilnya kita sudah jadi biasa makanan kita ini. Ini namanya apa? Al-qamh. Yang tadi asyair, yang tadi punya kulit. Itu yang di dalam riwayat Rasulullah SAW. Lam yashba' min khubzi syair. Tidak pernah Rasulullah kenyang dari roti syair. Syair ini yang tadi. Ini saya ulang lagi biar lihat perbedaannya apa. Asyair. Rasulullah tidak kenyang. Ini lihat bijinya. Beda sama yang tadi. Tapi syarahnya ini lihat seperti beras. Seperti tadi kita bilang qamh, yang bur ada yang bilang bur atau qamh. Itu cara apa itu bilang cara apa? Waktu dia masih hijau sama. Waktu kita tempatnya ini lihat ini seperti mirip sama beras ya kan? Di mana orang Patani di sini? Ini Padi sih, Hah? padi. Padi ya kan? Ini mirip sama beras ya kan, Bu? Waktu masih di tempatnya, masih padi ya kan? Iya sih. Oke, la ilaha illallah. Terus ada adzurah. Adzurah yang tadi saya pertama, yang dia mirip gandum tapi kecil. Kalau pegang di tangan, oh ini kayak gandum tapi kecil. Bulatnya. Oke. Ini juga al-bur, al-dzurah, syair, wal-uruz. Al-uruz yang kita di sini mereka bilang beras. Beras ya kan, Bu? Beras. Itu namanya al-mu'asyarat. المعنى أن النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الرطب والعنب والمقتاتات على الاختلاف وإنما تجب فيها إذا بلغت نصابا
Di sini harus kita paham bagaimana kita keluarin zakat. An takuna az-zuru' wa thimar mimma yastanbitu al-adamiyun. Ini yang tadi kita bilang gandum atau tadi namanya apa itu, atau beras atau syair atau macamnya, seharus ada yang usaha biar dia keluar. Namanya apa? Fatani ya kan Bu? Padi, biar kita keluarin. Artinya kerja dari awal. Kalau dia sendiri, keluar sendiri, ini contoh. Ada satu mobil ya, seperti biasa kadang-kadang truk. Truk di jalan, jatuh, ada berapa karung yang sobek, keluar berapa biji ke situ. Itu di pinggir jalan. Ada hujan, bawa biji-biji itu di dalam satu sawah, jadi apa itu? Keluar semuanya. Itu boleh, kita bilang di dalam madhab Imam Syafi'i bilang harus orangnya yang usaha. Kalau dia tubuh sendiri tidak masuk, tidak wajib zakat. Oke. An yakuna mimma yastanbituhu al-adamiyun. Amma ma nabata binafsihi aw bihamli ma'in aw hawa'in fala zakata fi. Kalau seperti tadi itu ada mobil jatuh, truk jatuh, atau ada udara bawah, ya, seperti yang namanya apa dalam bahasa Indonesia itu yang besar itu bisa sampai dia menyabar biji-biji di satu sawah itu tidak wajib zakat. Karena ya ini yang kita ini. Yang kedua, an takuna qutan muddakharan wa kharaja bidzalika ma yasra al-iqtiyat mithla al-khuf wa rumman. Harus itu jadi makanan. Jadi bilang beras itu bisa, gandum yang tadi kita kasih contohnya bisa, itu bisa sembang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun bisa. Di dalam cara yang mereka sudah tahu bagaimana caranya, itu bisa. Artinya ini bisa atau syaratnya harus makanan harus seperti itu. Kalau kita bilang mereka makan apel setiap hari tadi, itu apel berapa hari bisa tahan? Seminggu sudah mulai rusak. Berarti ini syarat ini tidak mungkin. Jadi apel atau mungkin bilang buah-buah semuanya masuk, pisang, apa itu, pisang sama delima sama buah-buah ya, khasnya buah-buah itu tidak masuk. Tidak bisa, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak bisa tahan lama. Itu yang maksud an takuna qutan muddakhar. Yang ketiga, buduwus salah. Ini sekarang kita lagi bicara tentang zakat yang tadi bilang. Biji-biji bur, lurah, syair, gandum sama macamnya atau beras. Kapan dia keluar zakat? Kita datang ke rumah fulan, ada sewa. Sewa masih Ibu Bu Hartina, sudah pernah kamu bantu saya. Kalau masih hijau namanya apa? Beras. Benih Padi, padi. Masih apa? Padi. Padi, itu semuanya padi, semuanya. Sampai kapan? Sampai Sampai kapan dipabrik. kita bilang apa itu beras? Setelah diolah sih di pabrik lagi. Ya, kalau sudah Setelah dipanen sih. panen terus di pabrik menghasilkan beras. Berarti namanya beda-beda ya kan? Syarat syar'i tentang makanan yang seperti tadi bilang gandum atau beras atau itu waktu keluar namanya apa itu yang kita keluarin nanti bersihin itu. Kalau keluar di Yaman juga di gandum sama, di jagung sama, waktu muncul atau mulai itu namanya buduwus salah, lihat buahnya muncul atau lihat hasilnya mulai muncul. Kalau masih hijau, belum keluar, masih kecil, itu tidak. Kita tidak bilang sama fulan harus zakat. Tapi di sini syaratnya budu wassalah. Wa yakun fi zar bishtidad lahab li'annahu hina idin ta'am. Wa qabla dhalika yakun batul. Ya, kalau biji-biji seperti tadi kita kasih contohnya itu beras atau gandum atau macamnya, harus bijinya sudah keras. Kalau kita buka, pegang sudah keras. Ini bisa jadi makanan. Tapi kalau masih hijau,
masih hijau, masih kalau kita pegang seperti ini bisa rusak itu. Tidak masuk atau tidak wajib zakat. Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa kamu kita jadi bingung? Ini contohnya, kalau kita bilang kacang merah di sini ada ya kan, yang paling banyak merah. Ada kacang putih, ada berapa kacang-kacang ya kan? Kacang itu yang kalau masih hijau namanya apa? Buncis ya kan, Bu? Ibu-ibu berbaiki kalau salah karena istilah saya belum lancar ini. Buncis itu masih hijau, itu sayuran. Tapi kalau kita nunggu atau mereka bikin satu sawah yang besar, taruh kacang atau bikin bacang sampai jadi kacang itu sampai jadi keras. Keras itu bisa simpan, bisa 1 tahun, 2 tahun bisa. Ini bisa jadi atau wajib zakat. Tapi kalau fulan punya sewa seperti itu, waktu dia muncul itu buncis atau bilan apa itu yang hijau, namanya apa? Yang panjang namanya apa itu? Kacang panjang, Kacang buncis. panjang, ya kacang panjang. Itu kalau juga bilang kacang panjang itu masih sayuran. Tidak setiap kali apa itu bilang nanam atau nanam kacang panjang sampai dia hijau, potong, kirim atau jual, itu zakatnya bukan karena kacang panjang, karena ini tijarah. Nanti itu di bab yang berikutnya kita paham kapan zakatnya atau berapa. Kecuali kalau dia simpan setelah dia di sawah ini full bikin kacang panjang atau kacang hijau, bisa kacang hijau yang namanya bazilla atau kacang merah yang tadi, tapi dia biasa taruh sampai jadi kering, habis itu keluarin dari tempatnya jadi berapa karung, itu yang bilang wajib zakat. Lalu dia sampai jadi kering. Tapi kalau masih hijau, masih sayur, itu tidak ada zakat untuk biji-biji tersebut karena mereka makan sayur. Oke. وهو قبل ذلك بقل وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون. Kalau buah-buah itu tadi saya kasih contoh apa? Kacang panjang sama kacang merah itu yang makanan. Beras juga. Termasuk juga yang tadi bilang gandum. Harus bijinya sudah keras. Tapi kalau mereka makan masih hijau, masih tidak kuat, itu tidak zakat karena masih sayur. Kalau buah-buah yang tadi bilang zakat buah itu apa? Tadi bilang kurma sama Anggur. Zakatul thimar al-fawakih itu buah-buah tidak ada zakat kecuali 2 aja. Apa itu yang tadi bilang kurma sama anggur. Syarat buah itu bagaimana? Sudah keluar manis. Kalau kita pegang, ambil 1 kurma masih pahit, atau 1 anggur masih pahit, belum bisa makan, ini belum. Kita bilang masih belum. Ya, jangan kalau pemerintah datang lihat, oh ini fulan punya sewa anggur. Tapi datang ke saya bilang masih belum hasilnya masih pahit atau belum bisa jual atau ini. Mereka bilang coba, waktu coba dari sana dari sini berapa kali lihat masih betul belum hijau, itu bukan waktunya keluar. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih. Waktu kamu potong mau jual, itu keluarin zakatnya. Artinya sebelumnya tidak masuk atau tidak jadi. Oke, qabla budu awit talawun. At-talawun kita lihat kurma. Enggak tahu di sini orang Indonesia sudah pernah lihat kurma atau tidak, tapi kita tahu kurma itu waktu muncul hijau. Tapi waktu dia mulai matang, ya bahasa Indonesia bilang. Kalau sudah mulai matang, mulai kuning. Juga ada yang merah. Ada yang setengah merah, setengah kuning. Berapa macam kurma. Tapi artinya apa?
Sudah warna yang kemarin hijau yang masih belum matang, sekarang sudah masuk ke matang. Yang kalau sudah ada warna. Ini salah satu tanda kita tahu biji atau buah tersebut sudah jadi bisa makan. وفي غير المتلون لينه وتمويهه كالعنب الأبيض مثلا. Kal'inab al-abyad itu kalau kita pegang lihat sudah lembut, ya sudah cukup. Seperti bahasa Indonesia namanya apa itu? Anggur yang namanya putih atau anggur apa? Ada berapa macam anggur di sini? Hitam sama warna yang, ayo Bu Herma bantu. Hijau. Ada hijau, ada ungu, Syekh. Merah. Hijau, ungu, merah. 4. Hijau itu warnanya selalu seperti itu dari awal sampai akhir. Ya. Hijau itu warnanya itu tambah ilmu aja. Dari awal sampai akhir, dari waktu dia mulai sampai kita ambil warnanya sama. Jadi gimana caranya? Yang tadi kita bilang coba lihat sudah lembut atau belum. Oke, ada syarat yang keempat, an takuna nisaban min jinsin wahid. Itu yang kita harus paham. Tadi bilang fulan punya sewa beras, fulan punya sewa kurma, fulan punya sewa anggur, fulan boleh ayo. Hasil sewa tersebut berapa? Sampai kita bilang sama ayo keluarin. Mungkin fulan punya di depan rumahnya anggur. Anggur keluarin berapa? 10 kilo, 20 kilo. Mungkin bilang seperti itu. Ya Syekh mungkin bisa. Ini kecil. Ini tidak ada zakat. Tidak wajib zakat. Syekh dia mau keluarin sedekah. Itu lihat beda. Mau keluarin sedekah ini masalah urusan kamu sendiri. Mau keluarin sedekah. Tapi yang kita bilang hak wajib. Yang kamu harus keluarin. Itu ada nisab yang namanya nisab seperti kemarin. Ini termasuk di adalatul Islam. Agama Islam itu adil sama masyarakat. Tidak ambil setiap hak orang. Ada batas. Kalau hartamu sampai sini, keluarin zakat. Kalau makananmu sampai sini, keluarin zakat. Kalau buah seperti tadi bilang kurma atau anggur sampai sekian, itu bayar. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa fima khamsati awsuqin zakat." Rasulullah bilang 5 usuk. Di sini yaitu 5 WhatsApp. Di sini WhatsApp. Enggak tahu WhatsApp atau di dalam bahasa Arab itu 5 atau khamsatu awsuq. Al-khamsatul awsuq mungkin ada yang bilang, Syekh jangan kita jadi bingung. Wasq itu berapa? Itu timbangan mereka di zaman Nabi dan sahabat tabi'in. Kita berkilo sekarang. Berapa kilo Syekh? Ya, kilo-kilo tersebut itu beda dari di antara berapa ulama. Al-Hanafiyah, madhab Imam Hanafi bilang 1 usuk. 1 usuk tadi bilang 5 usuk. Kalau dia punya 5 usuk itu keluarin zakat. Tapi Imam Abu Hanifah bilang 1 usuk itu 195 kilo. 195 kilo. Coba 195 kilo kali 5 jadi berapa itu? Jadi di madhab Imam Abu Hanifah 975 kilo. Itu madhab siapa? Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah, kalau kamu punya hasil sewa kamu yang tadi bilang anggur atau kurma atau beras tadi, kalau sudah dapat sampai 975 kilo itu harus kamu keluarin zakat. Zakatnya berapa? Itu nanti kita jelasin berapa. Tapi hasilnya ini Abu Hanifah bilang berapa? Tulis catat ya. 975 kilo. Ini madhab Abu Hanifah. Yang lain Abu Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka bilang 1 usuk itu 122. 122. Coba jadi berapa? Hampir 600 ya.
122 kali 5, ya 610 kilo. Beda 300, lumayan. Ya, dalil Abu Hanifah dari mana? Ini bukan urusan kita. Sudah pasti dia punya dalil, pasti dia ada fahaman. Hasilnya kita madhab namanya al-jumhur. Mereka bilang al-jumhur. Apa itu al-jumhur? Kalau ada 3 sepakat seperti Imam Syafi'i sekarang, sama Ahmad bin Hanbal, sama Malik, mereka bilang 1 wusuk 122 kali 5 jadi 610 kilo. Tapi tadi Abu Hanifah bilang 975 kilo. Beda 300 beda. Oke. Ini madhab, ini kadar yang kamu miliki. Kalau miliki sampai seperti ini wajib keluar zakat. Oke. Zakatnya berapa? Di sini sebelum kita masuk, antakuna nisaban min jinsin wahid. Harus satu jenis. Yang tadi bilang, Syekh saya punya sewa tapi saya jadikan 2 bagian. 1 beras, 1 gandum. Ini contoh ya. Di Yaman ada. Di Yaman kadang-kadang mereka bilang yang tadi bilang apa namanya apa gandum sama syair, bur sama syair. Di satu sewa. Ya. Jangan kita lihat ini kilonya berapa. Semuanya. Enggak, kita lihat ini yang gandum berapa, yang namanya bur atau syair. Yang jagung berapa itu kita hitung kilonya. Kalau sudah 610 kilo kita keluarin. Kalau semuanya kumpul itu satu sewa kasih 500 aja. Satu sewa. Padahal ada berapa biji? Ada gandum, ada jagung, ada mungkin bilang kacang, tidak wajib zakat. Dia mau keluarin zakat, tadi bilang kalau masalah zakat ini urusan sendiri. Karena zakat wajib, kamu mau atau tidak mau harus keluarin. ويخرج من كل بقسط فإن عسر إخراج قسط كل لكثرة الماء أخرج الوسط ولا يضم تمر عام إلى عام. Juga ada tambahan sedikit di sini. Hari ini atau tahun ini dapat mungkin bilang 400 kilo. Tadi bilang belum wajib zakat, belum nisab tahun ini. Ternyata tahun ini tidak berlaku, tidak jual. Tahun yang berikutnya sudah dapat 300 lagi. 300 sama 400 ini jadi nisab ya kan? Tidak hitung seperti itu. Kita bilang karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran wa atu haqqahu yawma hasadih. Waktu kamu potong buah tersebut, keluarin haknya dari hari tersebut. Ini kalau ada kumpul dari tahun kemarin masih ada sisa, dari tahun ini masih ada sisa, besok kita ambil atau keluarin zakat, tidak wajib zakatnya. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nisabnya berapa tadi bilang? Sudah itu yang kita jelasin. Tapi ya sudah cukup. Syarah nisabuha 5 wa daliluhu ma warada an Abi Sa'id al-Khudri yang tadi kita jelasin. Laisa fi madun 5 awsuq min at-tamri sadaqah. Rasulullah bilang tidak ada di bawah 5 usuk itu sadaqah dari kurma. Dari kurma. Mereka ambil juga dari anggur karena zakat di mazhab Imam Syafi'i di kurma dan anggur dan makanan tadi yang kita pakai. Jadi jadikan qiyas itu. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita keluarin zakat? Yajib ikhraj zakat fi'lan ba'da tasfiyah. Setelah kita bersihin, tadi bilang gandum ya kan? Maaf kalau ambil beras. Harus kita bersihin ya kan? Dulu sampai hasilnya sudah bersih, enggak ada keluarin dari tempatnya itu pakai alat atau zaman dulu yang mereka pakai hayawan atau pakai tangan. Walhasil setelah dia bersihin kita lihat hitung berapa kilo yang tadi bilang. Kalau sudah 5 wasuk itu keluarin. Kalau jangan kita hitung masih di dalam kulitnya. Tidak boleh. Lakin yusannu khars
yusannu kharsu kullu thamarin tajib fihi zakah idza bada salaha fa yatub al-gharib kullu shay'in wa yaqdiru ratman thumma yabisan mufarriqan bainal anwa' al-mukhtalafa. Itu ada salah satu sunnah. Salah satu sunnah apa itu? Rasulullah dulu waktu mereka biar mereka tidak main-main, Rasulullah kirim orang yang ahlinya. Orang ahlinya bagaimana? Dia datang ke depan sawah, lihat sawah ini. Ya, ini kira-kira keluar 1000 kilo. Kira-kira ya, karena kerjaannya. Setiap hari, setiap kali sampai dia paham. Waktu dia masuk ini berapa meter? Mereka bilang 100 kali 100. Ini ya, ini berarti biasa. Yang seperti ini biasa. Yang seperti ini keluarin 1000 kilo. Nah, dari sekarang hitung. Itu sunnah aja hitung. Bukan keluarin sekarang. Tadi kita bilang setelah potong. Tapi sunnah orangnya datang sebelum masih hijau. Setelah potong itu sudah jadi bersih, kita lihat sudah sekarang bahasa Indonesia ukur ya kan, lihat sudah berapa kilo baru keluar zakatnya. Ini salah satu sunnah yang Rasulullah melakukan sama sahabat. Jadi di setiap tahun Rasulullah keluarin berapa orang yang lihat ini kurma bisa keluar 50 kilo. Satu pohon itu. Terus ya di sini ada 50 kurma atau 20 kurma kali 50 jadi berapa? Ini sudah wajib zakat atau tidak? Kalau wajib zakat mereka sudah catat bulan, harus kita mampir lagi biar ambil zakat. Ya. Hitungannya asli setelah orangnya sudah bersihin, kurmanya sudah jadi, sekarang kita hitung berapa kilo baru keluar zakatnya. Kemarin itu tahu aja dari jauh. Tapi kapan keluar? Setelah kita datang. Dia bilang, kemarin kamu perkiraanmu kemarin salah sedikit. Atau pas. Ada yang pas. Itu betul seperti yang kamu bilang. 1000 kilo. Ada mungkin bilang sama dia, enggak, tidak sampai 1000. Yang hasilnya hari ini setelah kita bersihin jadi 900 aja. Kita lihat masih di bawah nisab atau di atas nisab. Kalau sudah nisab kita bilang keluarin. Kalau di bawah nisab ya sudah tidak ada zakat. Tapi sunnah ya. Orangnya itu harus ahli agama. Syarat orangnya yang datang itu. Namanya apa? Harus al-kharis dzakaran, laki-laki, harus laki-laki. Karena perkiraannya pas. Perempuan kadang-kadang kurang. Jarang yang bisa paham kerjaan seperti itu. Bisa bantu, Masya Allah. Dia bisa khidmat bantu, tapi berkiraan berapa dia biasa tidak. Jadi mereka pilih harus orangnya laki-laki. Yang datang itu yang tadi kasih perkiraan. Musliman. Muslim. Takut non-muslim itu jahat sama kita. Kurangi atau tambah? Oke. Hurran. Bebas, bukan budak. Adlan. Al-adl ini yang tidak dusta, tidak bohong, tidak melakukan maksiat, tidak. Ini namanya adl. Ya, kalau kita kasih syarat kepada semuanya yang kerja di sawah-sawah, kadang-kadang ada beberapa orang di sawahnya sampai saya lihat di Purwodadi. Ada beberapa orang di sawahnya dari pagi sampai maghrib tidak balik lagi salat, makannya di situ mereka kasih makan tidak salat. Wah, ini itu namanya muslim, sudah muslim betul dzakar tapi bukan ahli adalah. Ya, ini salah satu yang mungkin bilang harus berhati-hati. Juga yang terakhir itu harus ahlinya, sudah paham kerjaannya. Ya, kalau Syekh Faisal kita percaya sama kamu ahli Al-Quran, ahli agama. Coba lihat ini kira-kira sewa kita keluar berapa? Syekh Faisal dari kepalanya bilang ini mungkin 700. Ya, saya bukan ahlinya. Tidak boleh. Kita cari ahlinya yang bisa paham. Fas'alu ahla dzikri, bukan maksudnya dzikri yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, yang belajar hal tersebut. Walau radduhu ila Allah wa Rasul wa ila ulil amri minhum. Yang ahli hal tersebut bisa tahu ini salah atau tidak, ini benar atau tidak, ini pas atau tidak, ini kurang atau lebih.
Jadi harus orangnya khabir. Wa yasih an yakun al-malik. Bisa jadi yang miliki sawah, dia lihat, oh Masya Allah tahun ini syaratnya tadi muslim, hur, adil. Terus Syekh dia ahlinya tapi sama orang lain pas sama dia, bisa kurangi sedikit. Ini dosanya sendiri. Ini masalah sama beliau, haramnya dosanya sendiri. Tapi kalau dia ahlinya betul, kalau di setiap sewa lihat dia bilang ini bisa keluarin 750. Ini fulan kamu mungkin kira-kira 800, fulan kamu kira-kira 700. Ya semuanya pas. Tapi di sawahnya dia bilang ini mungkin 650. Tapi waktu hasil 50. Ini mungkin dia main-main biar tidak keluarin. Ini masalah salahnya sendiri. Tapi untuk dia bisa jadi orangnya boleh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita keluar berapa dari zakat itu? Tadi sudah paham. Biji tadi bilang biji makanan ya kan, yang bilang gandum atau beras atau macamnya, terus sama kurma sama anggur, kita sudah paham ini semuanya. Keluar berapa? Ya agama Islam masih perhatian sama rakyat. Allah Ta'ala atau Rasulullah bilang kalau mereka waktu siram sawah tersebut dari sungai, terus butuh 1 orang setiap hari zaman dulu ya kan, setiap hari dia keluarin air, buang di tempat sawah tersebut, ini berarti butuh kerjaan. Sekarang kita bilang punya mesin yang harus ada diesel, harus ada orang yang kerja, harus ada pipa, harus ya ini bagaimana? Rasulullah bilang kalau dia mereka siram pakai alat atau orang, itu ada kadar khusus. Berapa itu? Fima saqatis sama wal uyun atau kana adriyan al-ushr. Kalau dari tadi bilang pakai alat manusia itu nisful ushr. Nisful ushr. Kita lihat yang hasilnya berapa? Hasilnya berapa tadi bilang? Contoh ini fulan 1000. Oke, 1000. Kalau kita bagi-bagi ke 10, berapa itu? Iya. 100 ya kan, bagi-bagi ke 10, jadi 10 dari 1000 ya. Enggak ada yang bilang ya, enggak ada yang bilang tidak, karena saya takut salah ya kan Bu Hartina? Ya sih. Oke. Separuh itu 10 50 kilo. Berarti kalau ada 1000 kilo, separuh 10 itu berapa? 50 kilo. 50 kilo itu wajib keluarin. Kapan itu? Kalau dia siram pakai alat hayawan. Zaman dulu hayawan ya kan, yang putar-putar airnya keluar. Sekarang kita bisa bilang pakai mesin diesel atau listrik atau macamnya, pakai bebas itu wajib keluarin separuh 10. Saya tadi kasih contoh 1000 biar jelas. 1000 10 berapa? 100, separuhnya 50. Tapi kalau kita bilang tadi nisab. Nisabnya tadi bilang berapa Bu Hartina? Masih ingat? 610. 610. Kalau kita jadikan 10 itu berapa Bu? Bagi kepada 10 dari 100 itu berapa? 60. 60 ya, 60, 62, 61. Oke, 61. Separuhnya berapa itu? 3,5. 30,5. Ya, sudah. Itu yang namanya nisful ashr. Kapan itu tadi? Ulang lagi. Kalau kita pakai alat untuk siram sawah tersebut. Tapi kalau dari hujan, 10 langsung. Dari hujan aja. Dia tidak capek. Dia kerja aja setiap hari, bersihin aja. Airnya dari mana? Airnya dari Allah Ta'ala, dari hujan. Seperti musimnya. Itu harus sebut. Rasulullah SAW di riwayat hadis bersabda, Fima saqatis sama'u wal uyunu au kana athariyan al-ushru wa ma suqiya bin nadhi nusful ushri.
Kalau dari hujan atau airnya yang dari gunung yang turun namanya apa? Dari sungai ya kan, Bu? Ya, Sungai. 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 Itu keluarin sebersebulu. Kalau dari hujan, artinya mereka tidak ada keluarin untuk air. Ini mungkin pelajaran hari ini. Tapi ada tanyaan yang saya mau tanya. Orang yang saya sudah pernah ke Kerawang, juga tinggal berapa hari di situ, mungkin 5 hari, 4 hari. Saya lihat atau dengar mereka bilang harus bayar untuk air yang di tempat air. Namanya apa itu? Bukan sungai, bukan. Bendungan. Bendungan itu. Di bendungan itu airnya mereka bayar atau gratis, Bu? Gratis sih dari bendungan. Harusnya sih gratis karena pemerintah punya. Iya. Oh, berarti gratis. Dibayar itu 20%. Ini lihat, ini beda. Jadi khilaf bainal ulama. tapi bukan. Itu yang maksud saya. Saya mau dari tanyaan ini kita paham. Kalau dia gratis berarti masuk seperti air hujan. Bayar berapa tadi bilang? 100 kilo. 20% saya karena begitu. Enggak. Kalau tadi bilang gratis sama air hujan itu keluar sebersebulu ya kan, Bu? Dari Iya. hasil. Kalau tidak, kalau mereka bayar, ya itu sekarang turun. Atau dia bikin sumur sendiri yang kita tadi bilang pakai mesin itu keluarin separuh sebersebulu. Berarti 50 kilo. Kalau 1000 kilo. Kalau 1000 kilo. Iya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.